Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwanil kiram, sekarang kita akan membahas adab penghafal Al-Quran yang penjelasannya masih saya ambil dari kitab At-Tibyan karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Diriwayatkan dari Hasan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna man kana qablakum ra'awul Qur'an rasaila min rabbihim fakanu yatadabbarunaha bil-lail wa yunfidhunaha fin-nahar." Sesungguhnya generasi sebelum kalian itu memandang Al-Quran sebagai risalah dari Rabb mereka, sehingga mereka pun mentadaburinya di malam hari dan mengamalkannya pada siang hari. Sedangkan Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, "Hamilul Quran, hamil rayatil Islam, la yanbaghi lahu an yalhuwa ma'a man yalhu, wala yashu ma'a man yashu, wala yalwa ma'a man yalwu, ta'ziman lihaqqil Qur'an." Penghafal Al-Quran merupakan pembawa bendera Islam, maka pantasnya ia bersandau gurau, lupa dan lalai, ataupun membicarakan hal yang sia-sia bersama dengan orang-orang yang lalai demi mengagungkan kebenaran Al-Quran. Ikhwanil kiram, berikut saya sampaikan ringkasan beberapa adab penghafal Al-Qurannya. Yang pertama, tidak menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian. Termasuk hal yang paling penting yang diperintahkan, hendaknya ia sangat berhati-hati agar jangan sampai menjadikan Al-Quran sebagai sarana pencari nafkah. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'an min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadhi yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunah." Bacalah Al-Quran sebelum datang kaum yang menegakkannya seperti tegaknya anak panah. Mereka menyegerakan upahnya dan tidak menundanya. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Maksudnya, menyegerakan upahnya dalam bentuk harta, popularitas, dan semisalnya. Yang kedua, membiasakan diri membaca. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari beberapa salaf bahwasanya mereka dahulu mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 bulan sekali. Yang lainnya sebulan sekali. Ada yang 10 hari sekali, 8 hari sekali, dan mayoritas 7 hari sekali. Ada pula yang menghatamkannya setiap 6 hari sekali, 5 hari sekali, 4 hari sekali, 3 hari sekali. Tetapi ada juga yang menghatamkan 2 hari sekali. Dan banyak di antara mereka yang menghatamkan sekali dalam setiap malamnya. Namun, mayoritas salaf memakruhkan khataman dalam waktu 1 hari 1 malam. Sebagaimana hadis sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafqahu man qara'a al-Qur'an fi aqalla min 3." Orang yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 hari tidak akan faham apa yang dibacanya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan lainnya. Yang ketiga, membiasakan qiraah malam. At-Tabrani dan lainnya meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaraful mu'min qiyamul lail." Kemuliaan seorang mukmin terdapat pada qiyamul lail. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Diriwayatkan dari Abu Ahwas Al-Jasimi, ia berkata, "Seandainya seorang laki-laki mengetuk pintu tenda, maksudnya mendatanginya malam-malam, maka ia akan mendengar suara seperti dengungan lebah
yang berasal dari penghuninya. Imam An-Nawawi berkata, sesungguhnya nilai lebih dari salat malam dan baca Al-Quran adalah karena ia menyatukan hati, menjauhkannya dari kesibukan-kesibukan lain, dari kelalaian dan memikirkan kebutuhan, lebih menjaga dari riya dan semacamnya yang menjadikan amalan sia-sia. Yang keempat, mengulang Al-Quran menghindari lupa. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ahadu hadzal Qur'an, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, lahu asyaddu tafallutan minal ibil fi 'uqliha." Ulang-ulanglah Al-Quran ini, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ia lebih cepat lepas daripada unta dalam ikatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama matsalus sahibil Qur'an kamatsalil ibil al-mu'aqqalah, in 'ahada 'alaiha amsakaha, wa in atlaqaha dhahabat." Sungguh, permisalan orang yang hafal Al-Quran itu ibarat pemilik unta yang diikat. Jika ia selalu menjaganya, niscaya bisa mempertahankannya. Tetapi jika ia melepaskannya, niscaya unta itu akan pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, dan ini adalah yang terakhir, bagi yang lupa membaca wirid. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi min al-lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail." Barang siapa yang lupa membaca hizibnya pada malam hari, kemudian membacanya pada waktu antara salat subuh dan salat zuhur, maka dicatat baginya pahala sebagaimana jika ia membacanya pada malam hari. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang disampaikan Akhukum fillah Abu Fauzan.